Kimetsu no Yaiba chapter 203. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah Tanjiro berubah menjadi iblis dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya, Tanjiro mulai menyerang semua teman-temannya dan semua pemburu iblis yang berada di dekatnya. Untungnya tidak ada seorang pun yang mati akibat serangan iblis Tanjiro tersebut. Bahkan pada panel akhir chapter sebelumnya, kita juga telah melihat bagaimana perjuangan Kanao yang berusaha untuk menyuntikkan obat terakhir pengubah iblis menjadi manusia pada Tanjiro, meskipun Kanao harus terluka akibat serangan Tanjiro. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Setelah menerima suntikan obat pengubah iblis kembali menjadi manusia yang telah diperjuangkan oleh Kanao, pada awal panel chapter kali ini, kita dapat melihat pertarungan antara Tanjiro melawan Muzan yang terjadi di bawah alam sadar. Dalam dunia alam sadar tersebut, kita dapat melihat Tanjiro yang berusaha ingin pulang dan bertemu dengan adiknya kembali. Namun Muzan berusaha untuk menghalangi Tanjiro kembali menjadi manusia dan berharap agar Tanjiro berubah menjadi iblis dengan mengatakan kepada Tanjiro bahwa tidak ada gunanya Tanjiro kembali menjadi manusia. Tidak ada apapun yang tersisa di sana kecuali mayat yang sudah terkubur. Dalam perkataan Muzan tersebut, Muzan sedang mencoba untuk memanipulasi Tanjiro agar Tanjiro tetap menjadi iblis dengan mengatakan bahwa semua keluarganya telah mati termasuk Nezuko, dan mengatakan kepada Tanjiro bahwa tidak ada gunanya ia kembali menjadi manusia. Bahkan perkataan-perkataan Muzan yang bertujuan untuk memanipulasi Tanjiro sempat membuat Tanjiro meneteskan air mata. Untungnya keluarga Tanjiro yang telah mati tiba-tiba muncul dan mendorong Tanjiro keluar dari dunia alam sadarnya. Namun Muzan terus berusaha memanipulasi Tanjiro dan mengatakan kepada Tanjiro untuk mencium bau darah dari teman-temannya yang telah ia bunuh. Muzan berusaha membuat Tanjiro merasa bersalah akibat semua yang telah ia lakukan. Muzan juga mengatakan kepada Tanjiro bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan Tanjiro untuk kembali. Namun Tanjiro terus berusaha kembali dan mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf kepada semuanya karena telah menyakiti mereka. Lalu Muzan berkata bahwa mereka tidak akan memaafkanmu walaupun Tanjiro meminta maaf. Namun Tanjiro mengatakan kepada Muzan bahwa bukan kau yang berhak untuk memutuskan hal tersebut. Tanjiro juga mengatakan bahwa bau ini adalah bau orang-orang yang sedang menungguku dan mengkhawatirkanku, yang membuat Tanjiro semakin bertekad untuk kembali. Namun Muzan berkata kepada Tanjiro bahwa jika Tanjiro kembali, Tanjiro hanya akan hidup selama beberapa tahun lagi, lalu mati. Namun jika Tanjiro memilih untuk menjadi iblis, maka Tanjiro akan memiliki nyawa tak terbatas, bahkan akan menjadi iblis superior yang takkan terkalahkan. Namun Tanjiro berkata bahwa ia tak ingin memiliki nyawa tak terbatas. Bagi Tanjiro, meskipun ia hanya memiliki umur yang singkat lalu mati, itu tidak akan menjadi masalah karena ia ingin kembali pulang dan bertemu dengan Nezuko dan teman-temannya, lalu meminta maaf dan mati sebagai manusia. Namun Muzan terus berusaha untuk menghalangi Tanjiro kembali dan menariknya. Namun setelah keluarganya yang berusaha mendorongnya untuk naik dan kembali, kini para pilar yang telah mengorbankan nyawa mereka dan mati dalam pertempuran juga muncul dan mendorong Tanjiro agar kembali menjadi manusia. Bahkan tangan Nezuko muncul dari atas untuk menarik Tanjiro dan mengatakan kepada Tanjiro, "Ayo kembali kakak." Namun Muzan terus berusaha melawan dan mencoba untuk menarik Tanjiro ke bawah dan terus mencoba memanipulasi Tanjiro agar mau mewujudkan impian Muzan. Namun beberapa tangan teman-teman Tanjiro yang masih hidup seperti Inosuke, Zenitsu, Giyu, dan para pemburu iblis lainnya muncul dari atas dan bersama-sama dengan Nezuko menarik Tanjiro dari cengkraman Muzan dan berhasil membawa Tanjiro kembali. Lalu setelah pertarungan yang terjadi di dunia alam sadarnya, Tanjiro pun akhirnya tersadar. Tanjiro yang melihat Nezuko yang telah kembali menjadi manusia dan semua teman-temannya yang berada di dekatnya segera menangis bahagia dan mengucapkan permohonan maafnya karena telah melukai mereka. Namun semua orang segera bersorak-sorai setelah melihat bahwa akhirnya Tanjiro berhasil kembali menjadi manusia. Tanjiro dan Nezuko pun terlihat menangis bahagia setelah selama ini telah berjuang sangat keras.
Kanao yang sebelumnya telah berjuang untuk menyuntikkan obat pengubah iblis menjadi manusia kepada Tanjiro pun terlihat masih hidup, meskipun sebelumnya Kanao telah terkena serangan yang cukup parah dari iblis Tanjiro. Dan juga terlihat sangat bahagia melihat Tanjiro akhirnya berhasil kembali menjadi manusia dan mulai mengeluarkan air mata bahagia. Selain itu, kita juga dapat melihat Yoshiro yang juga terlihat menangis bahagia yang bersembunyi dari balik bayangan sambil berkata bahwa semua sudah berakhir Tamayo-sama. Lalu dengan berakhirnya pertempuran panjang tersebut, besar kemungkinan kalau manga Kimetsu no Yaiba akan segera berakhir. Bahkan dalam panel akhir chapter kali ini, kita mendapat informasi bahwa pertarungan panjang akhirnya berakhir dan akan menuju klimaks pada halaman berwarna. Selain itu, alasan mengapa Tanjiro harus dirubah terlebih dahulu menjadi iblis besar kemungkinan adalah untuk mengembalikan kondisi fisik Tanjiro seperti semula, yaitu dengan meregenerasikan mata kanannya dan meregenerasikan salah satu tangannya yang telah terpotong akibat pertarungan sebelumnya melawan Muzan. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.